Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang semoga dilimpahkan karunia rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam hari ini Allah mudahkan kita semuanya untuk bisa menjadikan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat. Allah mampukan kita untuk menjadikan nikmat-nikmat tersebut sebagai wasilah, sebagai sarana untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan mudah kita semuanya untuk menjalankan perintah-perintah yang disyariatkan kepada kita semuanya. Allah berikan nikmat kepada kita berupa nikmat-nikmat yang secara zahir, yang tampak, kemudian bisa kita lihat kenikmatan-kenikmatan tersebut, maupun nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita yang bersifat batin, tidak tampak oleh panca indera kita. Akan tetapi kenikmatan-kenikmatan tersebut ketika dikumpulkan, baik nikmat lahir, nikmat zahir maupun nikmat batin, nikmat yang tidak tampak, kemudian mampu Allah jadikan kepada kita nikmat-nikmat tersebut sebagai wasilah dan sarana untuk ketaatan kepada Allah. Insya Allah itu adalah bentuk syukur kita terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Salawat beriring salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada suri teladan kita, uswatun hasanah kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa menjalankan sunnah beliau, menjalankan syariat yang beliau tuntunkan kepada umatnya untuk supaya mendapatkan kebahagiaan di dalam hidupnya, baik kehidupan di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di kesempatan malam hari ini akan kita lanjutkan kajian atau pembahasan tafsir Al-Qur'an yang di pertemuan sebelumnya kita sudah mengkaji ataupun membahas
sampai pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-7 ya. Ketika kemudian pembahasan tersebut sudah memberikan kepahaman, memberikan ilmu kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala di awal surat Al-Baqarah memberikan kabar kepada kita tentang kelompok ataupun golongan manusia. Sudah terbahas kelompok pertama, yaitu kelompok orang-orang yang beriman dan juga bertakwa, yang mana Alkitab ataupun Al-Quran yang diturunkan kepadanya akan membawa manfaat. Kelompok kedua yaitu kelompok atau golongan orang-orang yang kafir, ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kelompok ini merupakan kelompok yang ketika diturunkan Alkitab ataupun Al-Quran kepadanya maka tidak membawa manfaat apa-apa kepada mereka. Dan insya Allah di kesempatan malam hari ini akan kita lanjutkan untuk mengkaji pada kelompok atau golongan yang ketiga, yang dimulai dari ayat yang ke-8 ya, yaitu golongan orang-orang munafik ya. Golongan ketiga yang Allah sebutkan di awal surat Al-Baqarah ini adalah kelompok atau golongan orang-orang munafik. Kita akan bahas insyaallah dua ayat, di ayat yang ke-8 dan ke-9 sebagai ayat yang Allah tunjukkan kepada kita sifat dari golongan atau kelompok yang ketiga ini. Namun sebelum kita bahas tafsirnya, mari kemudian kita baca terlebih dahulu dua ayat ini bersama-sama. Saya bacakan terlebih dahulu, kemudian bisa diikuti oleh para jamaah sekalian, untuk kemudian kita meniatkan untuk mendapatkan keberkahan di dalam membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Allahumma rahmatillah.
Baik, jamaah sekalian, ma'asyiral muslimin wal muslimat, bahwa Allah Subhanahu wa taala menunjukkan ataupun memberikan isyarat kepada kita tentang kelompok yang ketiga ini berbeda dengan kalimat yang Allah jelaskan ketika menyebutkan kelompok pertama dan kelompok yang kedua. Ketika menyebutkan kelompok pertama dan kelompok kedua, Allah Subhanahu wa taala secara jelas, secara jelas menyebutkan langsung dengan kalimat innalladzina amanu dan juga innalladzina kafaru. Innalladzina amanu dan juga innalladzina kafaru. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang kafir. Akan tetapi di pembahasan ataupun ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kelompok yang ketiga yang kita kenal dengan kelompok orang-orang munafik, maka di ayat ini Allah tidak langsung menyebutkan dengan kalimat innal munafiqina, ya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan gelar ataupun sebutan dari kelompok ini, hanya kemudian di awal kalimat atau awal surat Al-Baqarah ini Allah menyebutkan sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya. Tadi kita baca wa minan nasi, dan di antara manusia, ya, dan di antara manusia may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Ada orang-orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Wa ma hum bimu'minin, padahal mereka tidaklah beriman. Padahal mereka tidaklah beriman. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Padahal tidaklah mereka menipu kecuali diri mereka sendiri, sedangkan mereka tidak merasakan. Global terjemah dari makna ayat ini adalah seperti tadi, ya. Maka kita akan mengkaji tafsir lebih detail, ya, lebih rinci terkait dengan kalimat-kalimat yang Allah Subhanahu wa taala sematkan di ayat yang ke-8 dan ke-9 ini. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, ayat yang berkaitan ataupun memberi tahu kepada kita tentang kelompok orang-orang munafik, ya, kebanyakan atau hampir semuanya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di masa Madaniyah, yaitu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah hijrah ke Madinah. Kenapa? Dikarenakan ketika masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di Mekah itu belum ada sifat-sifat kemunafikan, ya. Sifat-sifat kemunafikan itu yang seperti apa? Yaitu sifat-sifat yang dijelaskan bahwa sifat orang munafik adalah
orang yang memiliki sifat bahwa secara zahir, tampak lahirnya itu menampakkan keimanan, menampakkan keislaman, akan tetapi hatinya, akan tetapi batinnya adalah kafir. Hatinya tidak mengakui keimanan, tidak mengimani Allah dan juga Rasulnya. Ya, ketika masa Mekah itu belum ada, ya, belum ada manusia-manusia yang terjangkiti sifat-sifat kemunafikan. Ya, bahkan sebaliknya, ya, kalau di masa Mekah, ya, di masa dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah itu bukan menampakkan keislaman bagi orang yang belum beriman, akan tetapi di masa Mekah adalah sebaliknya, orang yang sudah beriman tapi terpaksa untuk menampakkan kekufuran. Menampakkan kekufuran. Kenapa? Karena masih takut kepada intimidasi maupun celaan orang-orang musyrik, orang-orang Quraisy, ya. Sehingga meskipun hatinya sudah beriman, mengakui kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi karena ketakutan, kekhawatiran terhadap celaan-celaan maupun kezaliman dan intimidasi dari orang-orang kafir Quraisy, maka dengan terpaksa memperlihatkan atau menampakkan kekufuran, ya, mengucapkan kalimat-kalimat kufur dan sebagainya. Nah, sifat-sifat kemunafikan ini muncul manakala ketika di Madinah, ya, ketika di Madinah sudah mulai hijrah. Di awal-awal hijrah itu pun belum tampak adanya sifat-sifat kemunafikan, dikarenakan di tahun pertama dan tahun kedua, ya, kekuatan umat Islam itu masih belum terlihat, ya. Orang-orang Yahudi yang hidup di Madinah, orang-orang Nasrani yang hidup di Madinah, orang-orang kafir dan juga orang-orang Islam, semuanya sama antara apa yang diperlihatkan dan apa yang ada di dalam hatinya. Sifat-sifat kemunafikan ini muncul dimulai ketika kekuatan Islam sudah mulai tampak, yaitu setelah kemenangan di dalam perang Badar. Di dalam perang Badar yang terjadi di tahun kedua Hijriyah, ya, perang antara kaum muslimin yang saat itu sudah berada di Madinah, antara orang-orang Ansor dan orang-orang Muhajirin, ya, berperang dengan jumlah 300-an, ya, 300-an, atau ada yang mengatakan 313, ada yang mengatakan 317 dan sebagainya, melawan pasukan Quraisy yang berjumlah 1000 orang, ya, 3 kali lipatnya. Perbandingannya 1 lawan 3, Bapak Ibu sekalian. Perbandingan 1 lawan 3 ini yang notabene adalah merupakan perang besar pertama kaum muslimin melawan orang-orang kafir, kok menang. Kok orang-orang Islam itu kok menang? Nah, maka sudah mulai muncul, ya, mulai muncul gelagat ataupun sifat-sifat kemunafikan, ya, karena melihat bahwa kaum muslimin sudah memiliki kekuatan, sehingga di antara orang-orang yang hendak menipu orang-orang Islam, ya,
ingin masuk ke dalam bagian kelompok Islam dengan cara mengelabui kaum muslimin, maka akhirnya muncullah sifat-sifat kemunafikan ini. Ya, di antara orang-orang yang kemudian setelah peperangan Badar ini kemudian menemui Rasulullah dan mengaku beriman. Mengaku beriman. Wahai Rasulullah, kami beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Ya. Pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tahu bahwa apa yang di dalam hati orang-orang yang mengucapkan keimanan tersebut itu bertolak belakang dari apa yang diucapkannya. Ya, baru kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala memberitahu tentang apa yang ada di dalam hatinya, ya, yaitu tentang kekufuran yang masih tetap ada di dalam hatinya, barulah kemudian Rasulullah mengetahui bahwa ada di antara orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir itu ternyata ada sifat kemunafikan yang disembunyikan. Ya, yang disembunyikan. Maka Bapak Ibu rahimana rahimakumullah, wa minan nasi, dan di antara manusia, ya, dan di antara manusia. Kata wawu atau yang bermakna dan, kalau kita membaca Al-Qur'an ayat diawali dengan huruf wawu yang bermakna dan, karena wawu di dalam kalimat atau ayat-ayat Al-Qur'an itu tidak selalunya bermakna dan, tidak selalunya bermakna dan. Ada wawu yang memiliki makna sumpah, ya, memiliki makna sumpah, demi, ya. Misalnya adalah wal asri, demi masa, wadduha, demi waktu duha, wasyamsi wadduhaha, ya, demi matahari dan waktu duha, waktu duhanya, dan lain-lain, ya. Nah, pada kalimat ini wawu memiliki makna dan. Kalau kemudian kita Bapak Ibu sekalian membaca ayat diawali wawu dan bermakna dan, menunjukkan bahwa ayat tersebut memiliki kaitan yang erat dengan ayat-ayat sebelumnya. Ayat-ayat sebelumnya. Minan nasi, di antara manusia, ya, di antara manusia. Min di sini memiliki makna tabaidiyah, ya, bagian, ya, bagian, bukan yang bermakna dari, akan tetapi merupakan makna bagian di antara manusia. An-nas, an-nas ini memiliki makna manusia, yang mana kalau kita membaca tafsir Al-Qurtubi misalnya, beliau rahimahullah memaknai manusia ini dengan 3 jenis kata, ya, atau asal kata an-nas itu dari 3 kata, ya, an-nas, ya. Asal kata yang pertama disebut an-nas atau manusia disebut an-nas dari kata nasia yang bermakna lupa, ya, yang bermakna lupa. Maka kalau kita kemudian sebagai manusia itu kok lupa atau sering lupa, maka itu adalah sebuah hal yang fitrah,
normalnya manusia itu ya lupa. Al insanu makanul khata' wan nisyan, tempatnya salah dan lupa. Hanya saja ada yang lupanya jarang-jarang, ada yang lupanya sering-sering. Nah, ngoten nggih. Ini. Maka asal kata annas yang pertama adalah dari kata nasia yang bermakna lupa, nisyan. Ya. Kemudian beliau mengatakan annas juga berasal dari kata naus. Naus ini maknanya adalah bergerak. Ya. Kenapa disebut annas manusia? Dikarenakan berasal dari kata naus yang bergerak. Ya. Maka manusia disebut annas karena memang manusia ini memiliki sifat bergerak. Sifat fitrahnya manusia adalah bergerak. Ya, memiliki pergerakan. Ya, bergerak. Kalau kemudian diem saja, ya, maka kemudian sifat fitrahnya manusia ini hilang. Ya. Kemudian yang ketiga kata beliau Imam Qurtubi rahimahullah bahwa annas, manusia ini disebut dengan annas dari kata anis. Ya. Dari kata anis yang bermakna lembut. Karena memang sifat manusia itu lembut, memiliki hati dan perangai yang lembut secara fitrahnya. Meskipun secara lahir, zahirnya kelihatan kasar misalnya, kelihatan serem misalnya, tapi sifat dasarnya manusia itu lembut. Lembut. Kita buktikan atau terbukti bahwa orang-orang yang misalnya memiliki lahiriah yang kasar, yang serem, bahkan ya mental atau lahiriah zahirnya semacam preman dan sebagainya, ya, tapi nalurinya, ya, hatinya itu tidak menginginkan bahwa sifat-sifat lahir maupun batin kepremanannya ini diturunkan kepada anaknya, ya, kepada anak turunannya, ya. Nah, itu merupakan bukti fitrah kelembutan dari manusia, ya. Mayyaqulu amanna, ya. Ada orang-orang yang mengatakan kami beriman, ini ya, kami beriman billahi, kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan kepada hari akhir, ya. Pada ayat ini Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala kadangkala meletakkan kalimat atau kata bi, ya, kata bi untuk mempertegas kalimat yang kedua yang mengikut, ya. Dan kadangkala Allah menghilangkan kalimat bi di kalimat yang kedua, ya. Jadi dalam ayat ini Allah menyebutkan amanna billahi wa bil yaumil akhiri. Kalau kita baca ayat yang lain, seringkali juga kita temukan amanna billahi wal yaumil akhir. Ngaten nggih Pak nggih? Seringkali Allah tidak menyematkan kembali kata bi-nya lagi. Ya, kata bi-nya lagi dihilangkan. Ya, tapi di sini Allah
menambahkan lagi, meletakkan kembali kalimat bi-nya. Ya. Apa kata para mufassir terkait dengan kalimat ini? Para mufassir menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan huruf atau kata bi di dalam kalimat wabil yaumil akhir menunjukkan bahwa apa yang mereka orang-orang munafik ini katakan, jadikan sebagai sumpah, itu betul-betul kemudian secara zahir itu mantap, ya, secara lahiriah apa yang diucapkan itu mantap. Kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir, ya. Maka Bapak Ibu rahimankumullah, ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa di antara golongan yang ketiga, yaitu orang-orang yang memiliki sifat-sifat bahwa apa yang diucapkan dari lisannya secara zahir dan tampak itu ada yang berbeda batinnya, ya. Al-munafik atau nifak, kemunafikan, itu ada dua macam Bapak Ibu sekalian, okay? Ada nifak i'tiqadi, nifak atau munafik yang bersifat keyakinan, okay? Bersifat keyakinan, akidah. Ya. Nifak i'tiqadi atau nifak keyakinan ini adalah apa yang dibahas di ayat ini, yaitu orang-orang yang mengucapkan secara zahir atau melakukan perbuatan-perbuatan lahiriah zahiriah layaknya orang-orang beriman, sholat, puasa, kemudian haji, bahkan ya belajar ilmu din, akan tetapi hatinya tidak beriman. Ya. Dan kebanyakan orang beriman itu tidak mengetahui apa yang ada di dalam hatinya, ya. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahu kepada kita tentang sifat-sifat orang munafik, bahwa ada tipe-tipe atau kelompok-kelompok yang memiliki sifat seperti ini, supaya kita orang-orang beriman ini waspada, hati-hati, tidak mudah untuk percaya kepada apa yang terucap, ya. Kalau dari tanda-tanda sifat-sifat kemunafikannya itu ada, ya, walaupun memang kita tidak kemudian bisa atau diperbolehkan untuk menghukumi langsung apa yang ada di dalam batinnya, ya, walaupun sudah muncul tanda-tanda yang memperlihatkan kepada kita tentang sifat-sifat kemunafikan. Akan tetapi kalau secara zahir lisannya itu tidak mengatakan bahwa dia ingkar kepada Allah dan hari akhir, kepada Allah dan Rasulnya, maka kita tidak boleh menghukumi orang tersebut munafik, ya. Syariat mempertegas kepada kita untuk menghukumi manusia sesuai dengan zahirnya. Nahkumu bidzahir. Kita menghukumi manusia sesuai dengan zahirnya seperti apa? Sesuai dengan apa yang tampak diperlihatkan kepada kita seperti apa, ya. Sehingga kemudian kita tidak boleh mengatakan bahwa kalau ada hal-hal yang menurut kita adalah
mengarah kepada tanda-tanda kemunafikan, kemudian dengan serta-merta kita mengatakan bahwa orang tersebut munafik. Tidak boleh. Karena mengatakan ataupun menuduh seseorang, ya, menisbatkan seseorang kepada kemunafikan, ini adalah perkara yang berat. Kenapa? Karena kemunafikan berarti kekufuran. Menisbatkan kemunafikan berarti menisbatkan kekufuran. Kalau kemudian apa yang tampak dari orang itu tidak diucapkan secara zahir, secara jelas bahwa dia mengingkari Allah dan Rasul-Nya, maka kita tidak boleh menghukumi orang tersebut kafir dalam arti munafik, ya, tidak boleh. Karena kalau seseorang sudah menghukumi orang lain kafir, ya, maka kalau kekufuran itu tidak benar, maka kekufuran itu akan kembali kepada orang yang mengatakan, ya. Maka ini perlu berhati-hati, kecuali kalau kemunafikan yang selama ini disembunyikan itu secara zahir, secara jelas diucapkan ataupun diberitahukan bahwa apa yang selama ini ditampakkan itu hanyalah hal-hal yang dalam rangka ataupun upaya dia untuk mengelabui orang-orang beriman, mengelabui orang-orang beriman. Sebagaimana apa yang terjadi di sejarah kita, ya, dahulu ada seorang orientalis. Orientalis itu ya liberalis, ya, orang-orang yang dia itu memusuhi Islam, ya, akan tetapi hatinya ataupun secara zahir dia mengaku bersama dengan orang-orang Islam, ya. Dalam sejarah tercatat di Aceh, ya, seorang bernama Snok Horgrange, ya. Mungkin Bapak dan Ibu atau saudara-saudari pernah mendengar nama ini. Ini ataupun Snok Horgrange ini adalah orang orientalis yang kemudian datang ke Aceh, kemudian mengaku Muslim, mengaku Islam, karena memang secara lahirnya dia belajar Islam, ya, belajar Islam, belajar Quran, bahkan menghafalkan Quran, ya, menghafalkan hadis, bahkan untuk praktek ibadahnya itu juga terlihat sangat rajin, ya, bahkan seringkali dijadikan sebagai imam, ya, tidak hanya berada di saf-saf pertama, akan tetapi dijadikan sebagai sumber ilmu karena dia belajar Islam, ya. Bahkan melakukan ibadah-ibadah yang memperlihatkan kepada orang-orang Islam di Aceh bahwa dia adalah Muslim yang berilmu, Muslim yang kemudian memiliki etos ibadah yang baik dan kuat, ya. Tapi apa yang disampaikan ataupun dituju oleh Snok Horgrange ini adalah untuk merusak tatanan ibadah dan merusak pemikiran-pemikiran orang-orang Islam di Aceh, ya. Sampai sekian tahun, ya, sekian tahun orang-orang Aceh bermakmum kepadanya, ya, barulah kemudian dia mengaku bahwa selama ini dia masih dalam kondisi ataupun status tidak beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Artinya belum Islam atau tidak Muslim, ya.
Nah, tidak muslim. Jadi ada sesuatu yang disembunyikan di dalam hatinya, itu kekufurannya, kekafirannya disembunyikan. Maka kalau dalam bahasan fikih, ya, dalam bahasan fikih, orang yang kemudian pernah sholat di belakang imam yang kemudian diketahui imamnya batal, maka sholat makmum tersebut selama berada di belakang imam tersebut batal dan harus diulang. Batal dan harus diulang. Jadi selama sekian tahun atau sekian puluh tahun orang-orang yang bermakmum kepada Senok Horgrens ini, ya, secara fikih harus mengulang sholatnya, Ini kemunafikan atau nifak i'tiqadi yang memang secara jelas, ya, diakui tentang kekufuran yang ada di dalam hatinya. Kalau kemudian tidak terakui secara lisan, maka kita menghukumi secara zahir ataupun lahirnya. Ya. Misal kalau ada orang-orang yang di dalam hatinya ada kemunafikan karena kita tidak mengetahui, ya, apa yang kita ketahui secara lahir, dia sholat, kemudian berpuasa dan sebagainya, maka ketika meninggal pun, ya, diberikan haknya sebagai muslim, ya, tidak perlu untuk kemudian mengira-ira ataupun memprediksi, ya, berprasangka bahwa dia adalah orang munafik. Ya, tidak boleh. Ya, ini macam nifak yang pertama, yaitu nifak i'tiqadi. Nifak i'tiqadi. Nifak yang kedua, kemunafikan yang kedua adalah nifak amali, nifak perbuatan. Ya, nifak perbuatan. Kemunafikan yang sifatnya adalah nifak amalan yang tidak sampai menjadikan seseorang itu kufur, karena hatinya masih beriman. Masih mengakui Allah dan Rasulnya sebagai agama ataupun syariat yang dia anut di dalam agama hatinya, ya. Akan tetapi secara amalan, secara tindakan, ini menjalankan ataupun mempraktekkan tindakan-tindakan ciri-cirinya orang munafik. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya, ayatul munafiqi salat. Ya, tanda-tandanya orang munafik itu ada 3. Ya, ada 3. Ya. Yang pertama adalah idza hadatsa kadzaba. Kalau berbicara berdusta. Ini tanda pertama, ya, kenifakan atau kemunafikan perbuatan. Hatinya masih beriman, tapi seringkali berdusta ketika ngomong. Ya. Ya, berdusta ini tidak menjadikan seseorang kufur, tapi dia melakukan dosa besar. Ya, tanda-tanda kemunafikan dari nifak amali atau nifak perbuatan ini menjadikan pelakunya masuk dalam kriteria dosa besar. Ya, tapi tidak menjadikan dia kufur. Bedanya apa? Ya, kalau dosa besar berarti masih dihukumi sebagai muslim. Ya, masih diberikan hak-hak keislamannya. Ya. Kalau kemudian dihukumi kufur, ya berarti hak-hak keislamannya sudah tidak ada lagi. Dan kalau kufur berarti kekal di dalam neraka di akhiratnya. Seperti itu. Ya.
Tanda yang kedua dari nifak amali ini, apa yang Rasulullah sampaikan adalah wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji maka mengingkari, ya. Sukanya janji-janji terus, ya. Sukanya berjanji untuk kemudian mengiyakan sesuatu atau menyanggupi sesuatu, ya. Janji untuk mengadakan sesuatu tapi tidak ditepati. Nah, ini tanda-tanda kemunafikan, ya, tanda yang menjadikan dia masuk dalam kategori orang yang melakukan dosa besar karena suka mengingkari janjinya. Dan yang ketiga adalah wa idza tamana khana. Kalau diberikan amanah maka berkhianat, ya. Diberikan amanah berupa jabatan, berupa kekuasaan, dia berkhianat, ya. Diberikan amanah berupa titipan, ya, namanya amanah itu titipan, tapi dikhianati, ya, dipakai atau bahkan dihilangkan dan sebagainya. Ini adalah bagian-bagian tanda-tanda kemunafikan yang tidak sampai menjadikan pelakunya masuk dalam kekufuran. Hanya saja dia masuk atau termasuk golongan orang-orang yang berbuat dosa besar, ya. Yang kemudian seiring berjalan masa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang nifak amali ini, ya, nifak perbuatan yang semakin banyak dilakukan oleh manusia seiring berjalan waktu, maka jauh-jauh hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan peringatan kepada kita, ya. Sayati 'alan nasi sanawatun khadda'at, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Akan datang tahun-tahun kepada manusia, tahun-tahun penuh dengan penipuan, khadda'at, ya. Ini mirip dengan yukhadi'unallaha walladzina amanu, dari kata yang sama, khadda'at, ya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, orang-orang yang jujur dianggap sebagai pendusta, orang-orang yang pendusta dianggap sebagai orang yang jujur, ya. Orang yang berkhianat diberikan amanah, sedangkan orang yang amanah dianggap sebagai pengkhianat, ya. Dan di hari itu atau di masa itu, ya, akan banyak orang yang berkata dari golongan Ruwaibidah, ya, Ruwaibidah. Kata sahabat yang tidak mengetahui apa itu Ruwaibidah, maka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, manhum Ruwaibidah, ya. Siapa Ruwaibidah itu, yang dimaksud itu siapa? Ruwaibidah itu kata Rasulullah, ya, ar-rajulu tafih, orang yang tidak kompeten, orang yang bodoh, tapi mengurusi urusan orang banyak, ya, mengurusi urusan orang banyak. Nah, ini hal yang dijadikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kemudian kita waspada, di mana hari-hari akan datang masa di mana orang-orang itu akan dibalikkan dari orang-orang yang sebelumnya atau memiliki karakter yang jujur dianggap sebagai pendusta, orang yang suka berdusta, suka berbohong dianggap orang yang jujur, orang yang
Orang yang berkhianat diberikan amanah, orang yang amanah itu dianggap sebagai pengkhianat, ya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, bahwa terkait dengan kemunafikan perbuatan atau nifak amali ini tidak dalam cakupan ayat yang dikatakan ataupun dibahas di dalam awal surat Al-Baqarah ini, ya. Fokus ataupun pembahasan dari ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di ayat yang ke-8 dan 9 ini adalah terkait dengan nifak i'tiqadi, kemunafikan yang bersifat keyakinan yang ada di dalam hati manusia. Maka Bapak Ibu rahimanarrahamukumullah, orang-orang munafik ini, ya, di ayat ke-9 disebutkan yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka hendak menipu Allah dan juga orang-orang beriman. Ya, orang-orang beriman. Karena memang keinginan mereka, orang-orang munafik, adalah diakui sebagai orang beriman, sebagai orang Islam, hidup bersama orang-orang beriman, tetapi kemudian di belakang menggembosi orang-orang beriman supaya tidak taat ataupun tidak mengikuti apa yang diarahkan ataupun dituntunkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Sebagai contoh, di Madinah di zaman Rasulullah SAW, gembong munafik adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, ya. Ini dikenal sebagai gembongnya orang munafik yang kemudian secara zahirnya, ya, dia menampakkan keislaman, keimanan, ya, bahkan ibadahnya rajin dan sebagainya. Akan tetapi di belakang Rasulullah SAW dan di belakang para sahabat-sahabat yang mulia, ya, orang-orang munafik ini mencela, ya, orang-orang atau mencela Rasulullah, mencela para sahabat atau menggembosi para sahabat-sahabat yang lain untuk tidak taat kepada perintah Rasulullah SAW, ya. Ketika berperang misalnya, ya, ketika sampai di pertengahan jalan, kemudian orang-orang munafik menggembosi pasukan-pasukan kaum muslimin yang secara kekuatan dan secara keimanan itu lemah, ya, kekuatan fisik maupun kekuatan imannya itu lemah, sehingga kemudian sampai di pertengahan jalan digembosi, ya, dari 1000 orang yang berangkat 300 orang pulang ke Madinah lagi. Ini efek atau disebabkan pengaruh, ya, dari penggembosan yang dilakukan oleh orang-orang munafik, termasuk diantaranya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, ya. Dan para sahabat termasuk orang-orang yang jarang atau tidak mengetahui mana-mana saja yang termasuk orang-orang memiliki sifat kemunafikan maupun yang betul-betul tulus beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya. Rasulullah SAW di antara yang mengetahui, dan ada pula di antara sahabat yang mengetahui tapi tidak banyak, 1-2 orang saja. Itu pun diperintahkan oleh Rasulullah untuk tetap menghukumi secara zahirnya, ya. Dan hari ini, ya, kita tidak mungkin untuk mengetahui siapa-siapa di antara orang-orang yang memiliki sifat kemunafikan di dalam hatinya, karena tidak ada yang memberitahu kepada kita tentang hati seseorang, ya. Bahwa kita yakini apa yang ada di dalam hati seseorang itu hanya Allah yang tahu, ya, hanya Allah yang tahu, orang lain tidak tahu, ya. Sedangkan manusia
bisa mengetahui apa yang ada di dalam hati seseorang, isi yang ada di dalam hati seseorang itu kalau diberitahu oleh Allah. Ya, diberitahu oleh Allah. Sedangkan hari ini wahyu sudah tidak turun lagi. Otomatis hari ini kita dipukul rata bahwa tidak boleh untuk menghukumi manusia dari hatinya, karena tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengetahui siapa-siapa saja di antara orang-orang munafik yang mengaku berislam dan beriman pada saat itu, kok kemudian tidak menghukum mereka atas kemunafikannya? Ya, para ulama memberikan alasan, ya, kepada kita kenapa Rasulullah SAW saat itu walaupun beliau tahu siapa-siapa saja, ya, di antara orang-orang yang hidup di zamannya itu kan yang munafik itu Rasulullah tahu. Ya, mungkin kita juga bertanya-tanya kenapa saat itu nggak dibunuh sekalian saja orang-orang munafik, wong Rasulullah tahu, kan ngeten nggih. Ya. Maka di antara para ulama, ya, Imam Al-Qurtubi misalnya menyebutkan bahwa Rasulullah tidak langsung membunuhi orang-orang munafik saat itu meskipun beliau tahu siapa-siapa saja yang munafik, karena beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menjaga, ya, menjaga zon atau prasangkaan orang-orang Arab, ya, kepada beliau dan orang-orang Muslim yang lain. Kalau kemudian Rasulullah SAW yang mengetahui secara batin apa yang ada di dalam hati orang-orang munafik itu siapa saja kemudian dibunuhi, sementara, ya, banyak di antara manusia yang hidup di zaman itu, ya, selain dari Rasulullah adalah orang-orang yang tidak mengetahui apa yang ada di dalam hatinya, hati orang-orang munafik, maka otomatis akan menganggap atau secara potensinya besar kemungkinan akan menganggap bahwa Rasulullah membunuhi para sahabatnya, ya, yang secara zahir, secara lahir mereka menampakkan keislaman, bahkan dari sisi ketaatan termasuk orang-orang yang beribadah secara taat. Dan Rasulullah tidak mungkin klarifikasi satu persatu karena kesulitan. Belum lagi ketika nanti ada orang-orang di luar jazirah, di luar Madinah ataupun di luar Arab yang mengetahui apa yang terjadi di kalangan kaum muslimin. Ada pembunuhan dari Rasulnya kepada para sahabatnya yang kemudian tidak mungkin diberikan klarifikasi, ya. Maka Imam Qurtubi rahimahullah menjelaskan alasan tersebut adalah untuk menjaga prasangkaan orang-orang dari hal-hal yang dianggap bahwa Rasulullah membunuhi para sahabatnya, yang secara zahir adalah menampakkan keislaman dan keimanan yang taat, ya. Kalau kemudian Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan bahwa kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak membunuhi orang-orang munafik meskipun beliau tahu, karena kemunafikan, ya, atau apa yang ditampakkan secara zahir itu bisa menutupi yang ada di dalam batinnya, ya, yang ada di dalam batinnya. Ya. Dan Rasulullah SAW itu juga memberikan kabar kepada kita bahwa umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah atau hatta yaqulu asyhadu alla ilaha illallah, ya, hatta yaqulu la ilaha illallah, ya.
Aku diperintahkan untuk membunuh manusia sampai manusia itu mengatakan la ilaha illallah. Ya, secara zahir dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka sudah gugur perintah dari Allah kepada Rasulullah untuk memerangi orang-orang kafir. Ya, tidak boleh untuk dibunuhi. Jadi kalau kemudian secara zahirnya sudah mengucapkan syahadat, berislam, beriman, maka sudah tidak boleh untuk diperangi, sudah tidak boleh untuk dibunuh. Ya, meskipun di dalam hatinya adalah masih kufur atau masih mengingkari. Ya. Ini kata Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Maka Bapak Ibu rahimanarahmakumullah, dari penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh para ulama terkait dengan hal ini menunjukkan kepada kita tentang kehati-hatian menghukumi manusia, bahwa apa-apa yang disembunyikan di dalam hatinya, ya, tentang kekufuran maupun hal-hal yang sifatnya mengingkari syariat Islam, maka kita tidak boleh secara zahir ataupun secara tampak kita itu tidak boleh untuk menghukumi mereka, ya, mendasarkan ataupun menghukumi kafir, mengatakan orang-orang tersebut munafik hanya dari tanda-tanda yang kita tafsirkan sendiri, ya, karena apa yang ada di dalam hati seseorang itu hisabnya adalah di hadapan Allah, ya, hukumannya sudah ada di dalam urusan Allah Subhanahu wa taala, bukan di dalam urusan manusia, ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, semoga bisa menjadi manfaat untuk kita semuanya tentang apa yang dijelaskan. Allahu a'lam, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Aqulu qouli hada, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.